Sebuah kisah mistis kembali viral beberapa waktu lalu di dunia maya mengenai sebuah kota gaib yang berada di Pulau Kalimantan. Mereka menyebutnya dengan Saranjana. Sudah banyak video yang membahas tentang kota gaib Saranjana. Semuanya mengambil sisi mistisnya. Sayangnya, banyak yang mereka belum gali dari Saranjana. Dan sisi lain tentang misteri kota Saranjana hanya ada di video ini. Kepercayaan masyarakat Indonesia terhadap hal-hal gaib sudah ada dari dahulu kala. Hingga hari ini, beragam mitos atau legenda berbau mistis masih tersebar dan banyak dipercayai. Salah satu hal mistis yang hingga kini masih dipercaya dan meninggalkan misteri di benak banyak orang adalah keberadaan tempat bernama Saranjana. Kisah-kisah mistis kampung Saranjana yang beredar di masyarakat menyebut tempat gaib tersebut merupakan wilayah yang sangat maju. Cerita dari mulut ke mulut tersebut menggambarkan Saranjana adalah tempat berteknologi tinggi. Jalan-jalan lebar banyak terdapat di kota tersebut. Dan gedung-gedung tinggi banyak dibangun. Buah-buahan pun tumbuh subur dan besar, tidak seperti yang ada di dunia nyata. Para penduduknya juga merupakan orang yang memiliki wajah cantik dan tampan. Dari deskripsinya, kok mirip Atlantis ya? Apa jangan-jangan... nanti saja ya kita bahasnya. Kembali ke Saranjana. Meski terdengar menarik, konon bagi siapapun yang mencoba masuk ke kota tersebut, tak akan bisa kembali lagi. Salah satu cerita yang cukup sering didengar masyarakat adalah soal alat berat yang tak ada pemiliknya. Kejadian ini disebutkan terjadi pada tahun 1980-an. Pemerintah setempat dikagetkan oleh kedatangan sejumlah alat berat pesanan dari Jakarta. Semua alat berat dengan nilai yang sangat mahal dipesan oleh seorang dengan alamat kota Saranjana dan sudah dibayar lunas. Padahal secara administratif di Kabupaten Kota Baru tidak ada tempat yang bernama Saranjana. Nah loh, kok bisa ya? Jadi, di mana letak Saranjana? Sebagai kota gaib, tentu saja Saranjana tidak ada di dalam peta. Namun banyak yang meyakini Saranjana terletak di wilayah Kabupaten Kota Baru, Kalimantan Selatan. Tepatnya berada di Kecamatan Pulau Laut yang berdekatan dengan suatu desa bernama Desa Oka-Oka. Masih belum jelas mengapa Saranjana hilang dari peta di masa sekarang. Padahal Saranjana masih ditulis sebagai Tanjung oleh seorang naturalis Jerman bernama Salomon Muller pada tahun 1845. Dalam peta yang diterbitkan lembaga peta Belanda itu, Saranjana berbatasan dengan wilayah Pulau Kerumputan dan Pulau Kijang. Meskipun sudah lenyap dari peta, sebagai fakta mental, Saranjana masih menjadi memori kolektif bagi masyarakat setempat. Sehingga masyarakat setempat menamai sebuah bukit yang ada di sisi timur desa Oka-Oka sebagai Gunung Saranjana. Gunung Saranjana sebenarnya hanya hutan belantara tak berpenghuni yang menjorok ke laut. Hilangnya Saranjana sebagai nama suatu tempat sebenarnya dialami juga di daerah lain. Pemerintah mungkin melihat hal ini bukan sebagai masalah. Namun jika dilihat dari sisi historis, sangat disayangkan karena bagian sejarah dari manusia adalah ruang atau tempat, dan tempat mempunyai nama. Jika nama suatu wilayah yang memiliki nilai historis telah hilang dan berganti nama, tentu akan menyulitkan generasi sesudahnya untuk menelusuri jejak sejarahnya. Di balik misteri Saranjana.
Setiap kebudayaan mempunyai mitos masing-masing. Pada masa kuno, mitos-mitos tersebar sebagai upaya setiap bangsa untuk menjawab pertanyaan mengenai asal-usul manusia dan tempat tinggalnya, atau penyebab makhluk hidup berada di muka bumi. Tujuan mitos kemudian berkembang sebagai alat untuk menjaga norma dan tradisi, bahkan alat untuk melegitimasi kekuasaan. Mari kita lihat sisi lain dari mitos Saranjana. Saranjana berada di Kota Baru, Kalimantan Selatan. Kalimantan adalah pulau yang kaya akan potensi sumber daya alam. Kalimantan memiliki hutan seluas 40,8 juta hektar, yang menjadikannya sebagai paru-paru dunia. Masyarakat lokal sangat melindungi kelestarian hutan sebagai bagian penting dari kehidupan mereka. Pesisir Kalimantan juga merupakan penghasil kelautan dan perikanan terbesar di Indonesia. Di sisi lain, teknologi modern telah membuktikan bahwa di bawah perut Kalimantan tersimpan minyak, gas alam, dan batu bara yang mengundang eksplorasi dan eksploitasi. Belum lagi industri kayu dan pengalihan fungsi hutan menjadi perkebunan kelapa sawit terus mengancam hutan Kalimantan. Dari sini kita bisa menangkap latar belakang tersebarnya misteri dan mitos Saranjana. Ya, menjaga tatanan masyarakat dan lingkungan. Tradisi masyarakat lokal Kalimantan yang hidup berdampingan dengan alam merupakan norma dan nilai yang harus dipertahankan. Perhatikan bagaimana kisah kedatangan sejumlah alat berat dari Jakarta ke alamat kota Saranjana yang konon membuat bingung penduduk saat itu. Mungkinkah cerita tersebut bermakna adanya kekhawatiran terhadap perusakan hutan dan pesisir dengan alat berat? Pertanyaan menarik untuk kita diskusikan di kolom komentar ya. Kemudian kota gaib Saranjana yang digambarkan telah maju dan tidak kalah dengan kota modern seakan menyiratkan pesan bahwa masyarakat dengan kearifan lokalnya adalah masyarakat maju yang sebenar-benarnya. Masyarakat yang mungkin saja secara statistik berpendidikan rendah namun berpikir cerdas dalam mengelola alamnya. Kota Baru Kalimantan Selatan sebagai tempat yang diyakini sebagai lokasi Saranjana adalah kota pesisir. Sebagian besar masyarakat bermata pencaharian sebagai nelayan. Hal menarik dari kebiasaan para nelayan di sana adalah mereka tidak menangkap atau membunuh hiu paus. Hal ini didasarkan dari kepercayaan para nelayan keturunan Bugis dan Mandar bahwa leluhur mereka pernah diselamatkan oleh hiu paus. Penghormatan terhadap hiu paus yang sudah lama mereka pegang telah menjadikan sebagai kearifan lokal nelayan setempat yang terus berlanjut sampai sekarang, dan secara tidak langsung ini menjadi bagian dari upaya konservasi hiu paus yang saat ini kita ketahui keberadaannya sudah terancam punah. Daya magis Saranjana tentunya dapat dimanfaatkan sebagai penarik wisatawan. Apalagi Kota Baru memiliki objek wisata bahari yang menarik, namun belum terpromosikan dengan optimal. Pantai-pantainya menyuguhkan pasir putih dengan air laut yang begitu jernih. Bukit-bukit ditumbuhi rerumputan dan ilalang, sebagai daya tarik yang berbeda dibandingkan dengan pantai-pantai di daerah lain. Menurut Dinas Pariwisata Kalimantan Selatan, pemerintah daerah mendukung keberadaan Saranjana dijadikan sebagai alternatif tujuan wisata sejarah yang baru di Kalimantan Selatan. Mitos tidak terbentuk begitu saja. Mitos mewakili pola pikir masyarakat tertentu dalam merespon fenomena alam dan gejala sosial. Mitos akan tetap lestari melalui tradisi lisan dari generasi ke generasi. Ia menyelipkan simbol-simbol yang menunggu diungkap maknanya.